Selamat datang di Bursa Efek Indonesia. Berdiri sejak swastanisasi Bursa Efek di tahun 1992, Bursa Efek Indonesia telah menjalani fase-fase pengembangan yang membentuknya menjadi salah satu bursa efek terbesar di Asia Tenggara. Dari perdagangan manual ke Jakarta Automated Trading System, penerapan scriptless trading, implementasi remote trading, perdagangan produk derivatif, pembangunan Disaster Recovery Center, bergabungnya Bursa Efek Surabaya ke dalam Bursa Efek Jakarta menjadi Bursa Efek Indonesia, dan floorless trading. Dengan komitmen dan integritas yang tinggi, Bursa Efek Indonesia optimis untuk selalu melangkah ke depan mencapai kredibilitas tingkat dunia. Halo, sama saya Sita dari Universitas Ciputra, Magister Manajemen. Kali ini saya akan menjelaskan McKinsey 7S, Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange, satu-satunya bursa yang ada di Indonesia. Bursa Efek Indonesia sendiri adalah bursa atau pasar modal yang menyediakan sarana dan infrastruktur bagi penyelenggaraan perdagangan efek, yaitu saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya secara terorganisasi. Nah, Bursa Efek Indonesia juga bertugas untuk memastikan transaksi secara transparan, efisien, dan juga berintegritas. Nah, untuk yang pertama, yang pertama yaitu strategi. Nah, strategi ini fokusnya adalah roadmap 2023 sampai 2027 pasar modal Indonesia dari Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama yaitu market deepening, yang kedua investor protection, dan yang ketiga regional sinergi dan connectivity. Nah, hal yang sudah dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia pada tahun 2023 yaitu peluncuran indeks papan akselerasi pada 31 Mei 2023. Ini adalah papan yang memudahkan para UMKM dengan aset yang minimal untuk masuk listing di Bursa Efek Indonesia atau IPO. Yang kedua, peluncuran papan pengontrol khusus atau hybrid pada 12 Juli 2023. Yang ketiga, peluncuran IDX Mobile pada 13 Juli 2023. Ini adalah aplikasi gratis bagi calon investor maupun investor untuk memantau pergerakan harga saham. Yang keempat, peluncuran New Recipient of Securities Transaction Report PLTE Ministry of Finance Interdealer System atau MOFITS, dan juga Daily Watching atau DIWI pada 31 Juli 2023. Dan juga yang kelima, peluncuran kampanye Aku Investor Saham pada 10 Agustus 2023. Yang keenam, peluncuran Bursa Karbon Indonesia atau IDX Karbon pada 26 September 2023. Dan yang ketujuh, peluncuran indeks IDX Pevindo Prime Bank pada 4 Oktober 2023. Ini juga menambah deretan indeks yang di Bursa Efek Indonesia untuk memudahkan para investor. Yang kedua, yaitu structure. Nah, company structure Bursa Efek Indonesia sendiri terdiri dari direktur utama dan juga ada 6 direktur pembantunya. Yang ketiga yaitu sistem. Nah, sistem di Bursa Efek Indonesia yaitu tugas utama Bursa Efek Indonesia sama seperti bursa-bursa lainnya di seluruh dunia, yaitu menyelenggarakan dan mengatur perdagangan efek. Nah, jadi Bursa Efek Indonesia menyediakan sistem atau server dan juga fasilitas untuk perdagangan efek secara terorganisasi dan juga mengawasi jalannya perdagangan transaksi untuk memastikan transaksi yang berlangsung secara adil dan transparan. Yang kedua, menciptakan likuiditas pasar. Nah, Bursa Efek memastikan bahwa efek yang diperdagangkan memiliki likuiditas atau tidak stuck ya, laris manis gitu, sehingga investor dapat dengan mudah membeli dan menjual efeknya. Dan juga meningkatkan daya tarik investasi di sektor pasar modal. Yang ketiga, memberikan informasi pasar. Nah, informasi pasar ini yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia secara relevan dan akurat kepada investor, seperti harga efek, volume perdagangan, dan kondisi pasar sekarang. Informasi diberikan secara transparan untuk membantu investor mengambil keputusan. Yang keempat, Bursa juga melakukan pengawasan dan regulasi. Sebagaimana OJK sebagai pengawas Bursa Efek Indonesia, Bursa sebagai subregulator pasar modal juga berperan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku oleh semua pihak yang terlibat, termasuk emiten, perusahaan sekuritas, dan juga investor.
Bursa juga bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia atau OJK untuk melakukan pengawasan dan juga regulasi. Yang kelima, yaitu mendukung pengembangan pasar modal. Nah, bursa mendorong emiten-emiten baru atau calon perusahaan untuk melantai di bursa atau IPO. Dan juga bursa memperkenalkan produk-produk bursa kepada seluruh masyarakat Indonesia, seluruh kalangan, mulai dari siswa sekolah sampai juga pensiunan mendapatkan informasi tentang bursa karena tingkat literasi keuangan di Indonesia, khususnya pasar modal, masih sangat rendah. Yang keenam, menyediakan infrastruktur teknologi. Bursa menyediakan sistem perdagangan yang aman dan juga canggih, seperti sistem perdagangan elektronik. Nah, teknologi ini mendukung kelancaran transaksi dan juga keamanan data investor. Yang ketujuh, melindungi investor. Bursa memastikan bahwa transaksi yang dilakukan secara transparan, efisien untuk melindungi kepentingan investor. Dan bursa juga memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mekanisme yang adil sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, khususnya regulator pasar modal yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, S yang keempat yaitu share values. Bursa memiliki values atau budaya kerja di perusahaan dengan nama disingkat TIPS, yaitu Teamwork, Integrity, Professionalism, dan Service Excellence. Nah, dengan TIPS ini, Bursa juga menyelenggarakan berbagai corporate culture program yang sebagai upaya yang dilakukan oleh Bursa menerapkan nilai-nilai perusahaan kepada organisasi. Pada tahun 2023, Bursa melaksanakan dan membentuk para agent-agent atau change agent sebagai tim budaya perusahaan 2023 sampai 2025 untuk implementasi program budaya. Change Agent Workshop dengan tema Strengthening Sustainable Performance Through a Vibrant IDX Decade untuk memberikan pembekalan para change agent ini untuk membantu karyawan-karyawan untuk konsisten melakukan facilitating change kepada karyawan lainnya. Dan juga Bursa dengan komitmen Advancing Synergy and Agility, terus juga Bursa memberikan penghargaan kepada para karyawan dengan tips terbaik. Dilakukan berbagai kompetisi yang dilakukan oleh Bursa, ada story video competition, culture camp for new joiner, juga dilakukan untuk menjadikan karyawan lebih mampu bekerja dengan culture perusahaan yang baik. Lalu, survei efektivitas budaya dilakukan sepanjang tahun untuk mengukur efektivitas implementasi program budaya yang sudah dilakukan. Teamwork artinya senantiasa bekerja sama secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama. Integrity artinya konsistensi antara pikiran, ucapan, dan tindakan dengan selalu menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan independensi sesuai dengan nilai-nilai perusahaan dan norma yang berlaku. Professionalism artinya menunjukkan sikap appearance dan kompetensi dengan penuh tanggung jawab dan memberikan hasil terbaik. Dan service excellence artinya senantiasa memberikan layanan terbaik bagi stakeholder. Selanjutnya adalah company style. Nah, company style ini pemimpin yang ada di Bursa Efek Indonesia ciptakan 3 jenis strategi ya. Yang pertama informal, sinergi, dan kolaborasi. Nah, pemimpin bursa secara pemenuhan hak dan juga kepada karyawan juga menaruh perhatian besar pada usaha-usaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kondusif untuk peningkatan kinerja dan engagement karyawan. Usaha yang dilakukan dan inisiatif yang dilakukan yaitu pada pemimpin yang di Bursa Efek Indonesia, yaitu yang pertama Leader Talks, pelatihan leadership secara berkelanjutan bagi pimpinan di Bursa Efek Indonesia, serta berbagai kegiatan informal yang mendorong kolaborasi seperti team building setiap tahunnya, kompetisi internal, serta communities of interest atau COI. Nah, kegiatan ini memberikan kesempatan kepada setiap karyawan untuk mengenal karyawan lainnya di luar pekerjaan masing-masing, menguatkan penerapan nilai-nilai budaya, dan juga meningkatkan kapabilitas tim pemimpin di bursa dan mengelola timnya sehingga dapat mendorong sinergi dan kolaborasi.
serta pembentukan suasana kerja yang kondusif, serta meningkatkan engagement karyawan terhadap perusahaan. S lainnya yaitu staff. Nah, sumber daya manusia di Bursa Efek Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk peningkatan kompetensi yang sudah dilakukan. Yang sudah dilakukan oleh sumber daya manusia, tim sumber daya manusia di Bursa Efek Indonesia, yang pertama yaitu ada Public Training and Certification, ada in-house training, in-house program, leadership development program, English development program, beasiswa dan bantuan pendidikan untuk karyawan dan anak karyawan, dan juga e-learning, program persiapan pensiun, dan employee collaboration activities. Total karyawan di 2023 ada 622 karyawan, dan turnover karyawan hanya sebesar 4% di tahun 2023. S lainnya yaitu skill. Nah, selama 2023 ada 48 sesi kegiatan in-house training yang terbagi dalam 33 topik untuk meningkatkan skill karyawan. Di antaranya Excellent Public Speaking Skill, HOBIT 2019, sebagai framework dalam penyusunan regulasi, ISO 31000, Standar Internasional Manajemen Risiko, IRM, Fundamental and Best Practice Sharing, ISO IEC 27001-2022, Requirement and Implementation Training Course, Big Data, Artificial Intelligence, and Machine Learning, Discipline Execution Strategy for Managerial and Staff, Coaching, Style Leadership, ESG Reporting and Implementation, Excel, Intermediate and Advanced, Safety Office Training atau K3 di 10 kantor perwakilan BEI, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Certified Financial Planner atau CFP, K3 umum atau sertifikasi. Pelatihan ini bekerja sama dengan dan difasilitasi oleh berbagai lembaga pelatihan dan konsultan terbaik di bidangnya. Sebenarnya, di Bursa Efek Indonesia diperlukan adanya product knowledge yang mendalam bagi karyawan, khususnya di bidang edukasi. Jadi, karyawan akan senantiasa diberikan fasilitas berupa sertifikasi, pengembangan diri, dan pengembangan product knowledge, yaitu yang terutama wakil perantara pedagang efek, dan juga certified financial planner dan sebagainya untuk meningkatkan skill karyawan. Terima kasih, itu presentasi dari saya. Sampai ketemu, salam entrepreneur.